Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulil Absar. Saya dari D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi pinjaman kort. Baik, di sini ada definisi dari kort. Secara terminologi, kort berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Kort merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Transaksi kort pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengembalian keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Oke, baik, selanjutnya ada akad kort. Akad kort merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjamkan oleh nasabah. Nah, disyariatkan dalam PAPSI 2013, akad kort dalam lembaga keuangan syariah itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada akad kort yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 2001 tentang Al-Qard bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua ada akad qard dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawaddah, pertukaran, dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial, antara lain yang seperti produk rehan mas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengembalian utang, syariah card, syariah card, dan anjak piutang. Dan selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi pinjaman kort. Itu ada 5. Yang pertama ada larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi yang mampu. Dan yang ketiga ada perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayarnya. Dan yang keempat ada pembolehan mengenakan biaya administrasi. Dan yang terakhir ada pembolehan pengenaan saksi pada pinjaman yang mampu, tapi melalaikan kewajibannya. Baik, selanjutnya ada rukun transaksi pinjaman kort. Rukun transaksi pinjaman kort ini meliputi yaitu yang pertama ada transaktor, objek kort, serta ijab dan kabul. Yang pertama transaktor yaitu pemberian pinjaman dan penerimaan pinjaman. Transaktor pada pinjaman kort terdiri atas pemberian pinjaman dan penerimaan pinjaman, sebagaimana pada transaksi lainnya. Para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman kort haruslah memenuhi prinsip syariah. Dan yang selanjutnya ada objek kort atau biasa disebut dengan mahal al-kort, dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek kort oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari sebagian modal bank, keuntungan bank yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank. Dan yang terakhir ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi pinjaman kort merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberian pinjaman bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman atau biasa disebut dengan nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat, dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana, objek kort, dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada alur transaksi pinjaman kort, yaitu yang pertama ada bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah untuk menerima kort. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana kort yang bersifat sosial. Selanjutnya kedua belah pihak menyepakati akad kort. Dan yang kedua ada setelah akad kort disepakati, bank syariah
Selanjutnya menyerahkan dana Qard sesuai dengan yang disepakati. Dan yang terakhir ada nasabah melakukan pengembalian pinjaman Qard sebesar dana yang dipinjam baik secara langsung, keseluruhan maupun angsuran. Selanjutnya ada teknis perhitungan pinjaman Qard. Seperti contoh kasus Bapak Subandi yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema Qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman Qard ini menggunakan dana intern bank. Nah, untuk informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut, di mana jumlah pinjaman sebesar 1 juta dan untuk lama pinjaman 4 bulan dan untuk biaya administrasinya sebesar 10.000. Oke, baik, selanjutnya dalam transaksi pinjaman Qard terdapat dua perhitungan, yaitu yang pertama ada perhitungan angsuran per bulan, di mana total piutang bersih per jumlah bulan pelunasannya. Angsuran per bulannya, di mana total piutang bersihnya sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu 4 bulan dengan hasil 250.000 per bulan. Selanjutnya, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan presentasi tertentu dari besar pinjamannya. Untuk perhitungan kedua yaitu perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi ini sama dengan N% dikalikan besar pinjamannya, yang sama dengan 1% dengan besar pinjaman sebesar 1 juta rupiah, itu ditemukan dengan angka 10.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.